Om Swastiastu, penggunaan tumbuhan asli Bali sebagai bahan pewarna alami untuk sarana upakara keagamaan, tenun tradisional Bali, kerajinan tangan dan boleh perlu diidentifikasi dan dilestarikan dalam rangka memuliakan alam beserta isinya sesuai dengan visi Nangun Satketi Doko Bali melalui pola pembangunan serta berencana menuju Bali. Mari kita saksikan bersama video berikut. Om Santi Sandi Sadio. Bali is very famous for its cultural heritage and rituals, which are the foundation of Balinese daily life. The value of Balinese local wisdom is spread through Balinese traditions and culture. The culture supported by the Balinese people through Hindu religious upakara activities is manifested in the form of banten and offerings, traditional clothing and arts and cultural crafts, as well as traditional Balinese medicine/usada. All religious upakara forms and activities in Bali are inseparable from the use of plant elements. Traditional Balinese plants have a very high philosophy as an element that gives life, shade, peace, beauty, a place of meditation, praise and worship of God's greatness as a Hindu cultural heritage in Bali. Plants that have been listed in ancient manuscripts such as Lontar or ancient inscriptions can be said to be native Balinese plants because Balinese people have long interacted and utilized these plants in their lives as upakara facilities, food ingredients, and also natural coloring. The concept of colors in Balinese culture is reflected in art, clothing, architecture, and religious rituals or ceremonies. Colors in Hinduism is also a symbol of the mythology of Balinese life. Kalasar in Hinduism not only supports the aesthetic power of an offering addressed to Ida Sang Hyang Widiwasa, but is also loaded with meaning and philosophy. This condition makes these colors a characteristic of Bali, which is full of religious values and is always held firmly by the Balinese people. The development of industry and technology and a limited amount of natural dyes have led to an increase in the use of synthetic colors. The natural dyes are slowly being abandoned and replaced with synthetic dyes. Synthetic dyes are used for various purposes, not only for coloring textiles, handicrafts, household appliances, vehicles, and building interiors/exteriors, but also for food, beverages, and others. The use of synthetic dyes causes problems for health and the environment, harmful to health because they cause cancer or are carcinogens. Meanwhile, the adverse impact on the environment is that synthetic dyes cause environmental pollution because they are difficult to decompose and even toxic. The use of natural plant dyes is an ancestral local knowledge or culture-based technology that is passed down from generation to generation. Specifically, natural dyes show the population and natural biological resources in Bali that need to be mapped and identified so that their preservation is maintained and not extinct. Natural dyes are produced by extraction or boiling traditionally from plants. The parts of plants used for natural dyes are the bark, stem, leaves, roots, flowers, seeds, and sap. Color is one of the main attractions, and an important criterion for the acceptance of products such as textiles, cosmetics, food, and others. Dyes are needed to add artistic value and art and are used in varying a product. To reduce the use of synthetic dyes with their myriad of negative effects that cause health and environmental problems and the near extinction or scarcity of local plants producing natural dyes. The Bali Province Investment and One-Stop Integrated Service Office
mapping the potential and business opportunities for investment by identifying native Balinese plants that produce natural dyes as a means of religious upakara, Balinese traditional weaving, handicrafts and bore, and ultimately can produce recommendations for the development and investment of native Balinese plants that produce dyes in Bali. Handicraft is one of the products that can be a medium to promote a culture to tourists. The handicraft products that are very popular with tourists today are paintings, sculptures or carvings, clothing or textiles. But unfortunately, most handicraft producers use synthetic coloring to color their handicraft products. That's because synthetic dyes have more color choices and are easier to color. But not Vimla Nature, who is one of the handicraft textile makers that focuses on botanical print and natural coloring. Saya Ketut Eni Erlina. Saya mengembangkan natural dyeing dengan brand Vimla Nature. Kita lebih fokus ke botanical print. Jadi kita mengolah kain dengan motif daun-daun dan diwarna dengan pewarna alami. She came up with this idea while attending a craft exhibition in Bali. She saw that consumers at that time were very interested in eco-print and natural coloring. From then on, Ketut Eni Erlina started learning about eco-print and natural coloring from YouTube and workshops about eco-printing. Setelah pandemi itu saya beberapa kali ikut market dan melihat beberapa eco-printer yang ikut di basar-basar, dan saya sangat tertarik dengan produk eco-print. Sehingga beberapa kali saya lihat tutorial di YouTube bagaimana proses eco-print, dan semakin saya tertarik untuk mengembangkan. Sampai akhirnya ada satu workshop yang saya ikutin, dan saya terus mengembangkan dengan explore pewarna, baik daun, dengan ide-ide saya sendiri untuk bagaimana mengkreasikan baik dari warna dan perpaduan tanin daun yang kita pakai itu, dan sampai akhirnya produk saya mulai dikenal sama beberapa klien dan juga fashion designer yang akhirnya membawa produk-produk eco-print saya itu sampai bisa diekspor ke luar negeri. The materials used to make this natural dye come from areca nut, avocado seed, onion, sappan wood. According to the dye produced by these materials, can already reduce the various colors needed to dye their fabrics. Jenis pewarnaan yang kami lakukan di sini semuanya itu alami. Jadi tanpa menggunakan pewarna sintetis ataupun bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dalam hal ini saya banyak mengambil beberapa daun-daun dari hutan-hutan yang kita coba untuk menjadi botanical print itu, dan sebagian dari daun itu pastinya punya tannin. Meskipun itu tidak menghasilkan pewarna yang bagus, tapi hampir semua daun-daun yang kita ambil itu akan memberikan warnanya sendiri. Vimla Nature uses steam technique in making its eco-print products. This technique produces unique colors from the leaves that are laid out on the fabric and makes this eco-print fabric have a very fragrant aroma. For now, Vimla Nature is working with local Balinese fashion designers to sell and market her products. Salah satu klien saya, Karunia Fisher, itu fashion designer di Bali, memang punya klien di Hawaii. Jadi beliau
berkolaborasi dengan saya yang membuat kain, dan dari pihak mereka yang menjadikannya fashion seperti dress, seperti kaftan untuk klien mereka di Hawaii. Dan satu klien lagi yang memang saya ketemu di Green School Market. Kebetulan beliau punya koneksi di Dubai, seorang pemilik galeri yang akhirnya memberikan kita ide-ide bagaimana produk kita bisa dimasuk ke marketnya mereka. Jadi dari klien itu sendiri yang membawa produk kami ke Dubai. There are several obstacles that he faces in producing and marketing his products. One of these obstacles is that the marketing that he currently does is only in the form of selling at pop art markets. Harapan kami karena produk yang kami kreasikan ini bisa dibilang sangat unik, dan penggunaan dari bahan-bahan natural untuk di garment, fashion itu akan lebih bagus lagi jika kita bisa mengembangkan produksi yang lebih besar. Cuman kendalanya karena ini bahan baku pewarna itu cukup mahal dan juga prosesnya juga cukup lama. Untuk mengembangkan itu pastinya kita butuh kerjasama baik dari pemerintah ataupun dari pihak asing yang memang tertarik untuk mengembangkan produk ini dari segi pemberian modal, pengembangan untuk pemasaran. Itu sih harapan kami untuk bisa lebih meningkatkan lagi kreativitas kita dalam natural dyeing ini. Until now, Kateterlina continues to develop natural dyes combined with botanical prints and produce a very unique and environmentally friendly work. The Archa Collection Weaving House, which is located in Batu Agung Village, Jembrana, Bali, still exists today using natural dyes that utilize local plants. The color making process is still traditional. Swastiastu, nama Tiang Kade Anggariasih dari Tenun Archa Collection. Kebetulan Tiang bergerak di bidang pewarnaan alami dengan menggunakan bahan-bahan dari alam sekitar. Pencelupan warna alam Tiang berawal dari tahun 2010. Untuk proses kami masih tradisional dan manual. The ingredients used for natural dyes come from noni roots, sechong wood, teak leaves, mango leaves, guava leaves, indigo vera leaves, wild grass and others. Untuk proses akar mengkudu, dia menghasilkan warna merah bata, coklat kemerahan. Kita menggunakan rumput-rumput yang tumbuh di sekitar, dari berbagai macam rumput kita jadiin satu. Nanti dia menghasilkan warna hijau-hijau lumut. Bahan yang dari kayu secang menghasilkan warna pink. Untuk yang biru indigo, bahannya dari daun indigo vera menghasilkan warna biru. Proses awal kami merajang. Setelah dirajang, lalu proses penumbukan. Setelah itu direndam beberapa hari. Setelah itu baru proses pencelupan warna ke benang. Proses pencelupan kita memakan waktu bisa 3 hari 3 malam. Setelah itu menunggu kering butuh waktu seminggu. Setelah itu
benang-benang yang udah dicelup itu kembali kita cuci. Kita cuci, lagi kita keringkan dan kita anginkan sampai kering. Selanjutnya itu baru proses benang siap ditenun. Kita memasarkan dengan media sosial, dengan ke teman-teman, dengan berpameran. Kayak kemarin kita mengikuti pameran di Bali Bangkit yang diadakan oleh Ibu Ketua Dekranasda Bali. Di sana kita dapat mempromosikan produk-produk yang kita hasilkan. Apart from production, there are several obstacles faced by craftsmen, including the availability of raw materials and marketing of production results. Untuk kendala yang selama ini Tiang alami, untuk bahan bakunya sih, bahan baku kita yang sulit itu kayak secang, kayak indigo, itu kita masih kesulitan di bahan baku karena sudah langka ya bahannya itu. Kendala lainnya kita di bidang pemasaran. Di bidang pemasaran memang sih sudah dibantu kita dari provinsi untuk pemasarannya melalui berpameran. Tapi kita juga ingin memperluas pasar gitu. Karena untuk warna alam itu kan peminatnya memang yang khusus dia, yang suka etnik, yang suka antik-antik gitu. Harapan kami dari pengrajin yang ada di Jembrana, pemerintah bisa lebih memfasilitasi di bidang pengembangan, di bidang pemasaran agar lebih meluas lagi. STD Weaving is located in Jel Village, Klungkung Regency, founded around 1986, and until now we still use natural dyes in producing woven products. Pertemuan STD memang berdiri resminya berdiri tahun 1986. Sebenarnya proses awalnya adalah dari tahun 70-an. Pada tahun 1970-an mulai menambah tenun ATBM. Dari tenun cagcag itu menambah tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Itu pertama adalah sekitar 5, kemudian berkembang dan pernah puncaknya itu sekitar tahun 1980, tenun itu sampai 70 di sini. The natural colors used in STD weaving are partly the result of their own production and partly purchased. Jadi di pertenunan STD kita mempergunakan untuk pewarna itu mempergunakan 2 pewarna, yaitu warna sintetis dan juga warna alam. Di warna alam itu kita kerjakan sendiri di sini sebab dia tidak mengeluarkan limbah. Kalau pewarna alam itu biasa kita mempergunakan kayu-kayuan dan dedaunan yang ada di lingkungan sendiri. Misalnya seperti daun mangga, daun ketapang, daun jati itu kita kumpulkan dari orang yang kebetulan menebang. Kita ambil daunnya, jadi kita tidak mencari langsung ke pohonnya. Kalau ada yang menebang baru kita ambil daunnya untuk kita proses menjadi pewarna alami. Jadi proses pewarnaan alam itu pertama kita akan kita akan membuat pewarna alam itu dengan merebusnya. Kemudian setelah merebus, airnya itu kita kumpulkan berapa kali rebusan, kita mendapatkan beberapa liter, itu kita akan pergunakan untuk mencelup. Kalau sudah pewarna alam itu sudah diekstrak, kita dapatkan airnya, itu kita langsung mencelup benang yang kita akan celup itu. Kain yang kita hasilkan di pertenunan itu ada 2 dari
dua jenis kalau kita tinjau dari proses pewarnaan, ada yang pewarna sintetis dan juga ada pewarna alam. Ini segmen pasarnya berbeda, sangat berbeda segmen pasarnya. Jadi kalau masyarakat lokal kita di Bali itu mereka lebih tertarik dengan warna-warna yang jreng, makanya itu adalah mempergunakan warna-warna sintetis. Sebab warna alam itu menghasilkan warna yang yang redup begitu ya. Marketing methods through online and conventional. Itu kita proses penjualannya juga kita melalui online juga kita ada. Melalui offline juga kita mempunyai beberapa tempat penjualan seperti di Pasar Kelungkung, dan itu ada juga di Denpasar. Penjualannya itu kita memang menempatkan dua produk itu. Jadi dua produk itu kita tetap pajang, termasuk juga di Bali Bangkit. There are several obstacles faced by craftsmen in developing their businesses. Pertama, pewarna alam itu adalah sulit bahan bakunya. Kita belum mempunyai suatu pedoman khusus. Kita harapkan nanti dari pemerintah supaya mengadakan suatu penelitian tentang pewarnaan alam yang bisa kita pergunakan khusus untuk material-material yang ada di Bali. Itu supaya ada penelitian dari kayu apa menghasilkan warna apa dan untuk apa penguatnya dan lain sebagainya, itu kita harapkan sekali. Kemudian masalah lain tentang pewarna alam adalah tidak ada warna yang bisa keras sekali kita pergunakan, tidak seperti warna sintetis. Jadi warnanya semua warna-warna lembut-lembut begitulah. Makanya pewarna alam itu perlu digalakkan, terutama kita di Bali, dan itu harapan kami supaya pemerintah juga mengadakan penelitian sehingga warna alam itu banyak dikembangkan lagi untuk tenun ndak itu sendiri. Sipak cloth is known as Bibalian cloth or sacred cloth used for ceremonial or ritual needs in Bali, especially in Nusa Penida. In the transcript of the Lontar Dharma Kahirapan, it is mentioned about the use of sipak woven fabric in the Manusa Yadnya ceremony, namely for the tooth-cutting ceremony, Mapandis or Matada. Iwayansari is one of the sipak weavers in Tanglad village, Nusa Penida, Bali. She has been in the sipak weaving business for 25 years, which she inherited from her mother. Pastan tiang Wayansari, nama usaha tiang Sari Rezeki. Mulai tiang usaha niki dari sejak tiang menikah. Enten ampun 25 tahun enten. Dari anak tiang masih kecil-kecil, tiang belajar niki sampai sekarang. In making the sipak fabric, Iwayansari uses natural dyes derived from plants around his residence. The colors are obtained from the extraction of several plants, such as mahogany wood and mingkudu roots that produce red, coconut milk wood, mitre flowers that produce yellow, ketapang leaves that produce brown, and teak leaves. Tiang ngarianang warna tenun dari warna alam. Dari kayu babakan mahoni dados, babakan mengkudu dados, babakan santan dados, tapi tergantung pisang sene sekarang. To produce the desired color, Iwayansari soaks the white yarn in natural dyes for about a week, so that the yarn and color can be perfectly blended. Kalau proses dari benang putih, direndam dulu sama tawes. Habis direndam, direbus dulu. Habis direbus, baru dicelupkan dengan warnanya. Kalau merendam tuh bisa 1 minggu, lebih lama lebih baik. Setelah nikah baru warna napi yang diinginkan. Warna coklat tua, warna coklat muda, warna merah, tergantung bisa aksesnya.
Kalau bikin warna hitam, tunjung pakai bisa sih. Kalau warna kuning, tawes. Kalau warna coklat, pamor. Iwayansari said that making red and blue colors is very difficult. Even if she has known the process and materials by heart, sometimes the red and blue colors produced are not to her preference, and she has to repeat the process of making the dyes. Yang paling susah ya sampai sekarang kadang-kadang warna merah. Itu yang paling susah. Kadang keluar warna merah, bikin lagi ternyata pasti warna merah. Padahal campurannya sama. There are several obstacles that Iwayansari faces, including the limited number of weavers in his area, and also the promotion of weaving products, which is currently still less than optimal. Yang tiang ke nak tiang memang tan bisu tiang megay di pariwisata niki buat tekunin tiang. Ya nak bajang-bajang kan samian ampun lari ke pariwisata, dumun tan ada pariwisata samian agin nenun. Bang tiang nunun, bang tuang nunun. Setelah pariwisata jalan, tanya nunun nih ke. Ongkosnya sudah begedenin, bentuknya nunun nih ke. During this time, Iwayansari's weaving products were only marketed through exhibitions organized by the government, such as the Bali Bangkit Development Exhibition and UKM Klungkung. Harapan tiang untuk kedepannya, mudah-mudahan ada investor yang membantu tiang-tiang siap, membantu di bidang promosi, di bidang pemasaran. Apang tiang jalan niki. Tiang hampir patah semangat ampun tiang niki. Karena kain terluas nih ke. Iwayansari hopes that there are investors who can help her to promote her woven products. One of the companies operating in the field of natural coloring services is CV Teram Bali Sejahtera, which is located at Jalan Jujukan Lama, Blabatu Gianyar Bali. Perusahaan kami bergerak di bidang jasa pewarnaan dan juga pembuatan material kain untuk pakaian dan produk dekorasi, mengkhusus menggunakan pewarna dari bahan baku dasar tumbuh-tumbuhan. The raw materials are from 5 types of plants which produce different colors. Yang pertama itu ada pohon mangga. Kami memilih daunnya untuk digunakan menjadi pewarna dengan arah warna kuning. Setelah itu ada daun mahogani untuk arah warna coklat dan juga oranye. Ada daun ketapang, itu kami gunakan untuk arah warna abu-abu sampai dengan hitam. Ada juga kita menggunakan tumbuhan indigo atau umumnya disebut daun tarum dibahasakan, itu untuk warna biru. Dan yang terakhir itu kami ada menggunakan kayu secang. Kami gunakan sebagai bahan baku pewarna arah warna merah muda dan merah. Color making uses extraction and fermentation processes. Natural coloring materials are obtained from plant materials through an extraction process using the heating technique. The ingredients are cut into small pieces, then boiled. The cooled boiled material is then filtered to separate the extract liquid which will be used in the coloring process. Seperti ketapang, mangga, kayu secang, dan juga mahogani, itu kami menggunakan proses ekstraksi, di mana setelah daun dicacah, kami akan masukkan ke tungku dan direbus dengan menggunakan air saja. Untuk ekstraksi kurang lebih kami membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 10 jam. Jadi untuk pembakaran. The fermentation process is carried out to extract the indican contained in the leaves. In the leaves there is indican due to the influence of the indimulase enzyme. Indican turns into indoxylate and glucose.
The fermentation process is carried out by soaking the leaves in water for 24 hours. Untuk yang indigo itu prosesnya fermentasi atau dibusukkan sampai dengan jadi pasta. Untuk indigo itu memerlukan waktu sekitar 3-4 hari. Itu dua cara yang kami gunakan untuk membuat bahan baku pewarna kami. Untuk pewarna yang kami buat itu saat ini 100% kami gunakan untuk menunjang kebutuhan produksi kami. Mungkin nanti ke depannya kalau secara teknologi kami sudah bisa mengembangkan dan pewarna kami bisa dirubah bentuknya menjadi powder, itu ada kemungkinan kami akan bisa menjual pewarna saja. Product marketing is carried out conventionally and through online media, such as websites, Instagram and Facebook. Kalau untuk pemasaran produk, itu orientasi kami memang dari awal lebih ke arah ekspor. Karena kebetulan kita di Bali dan juga banyak bersinggungan dengan turis-turis asing dan juga ekspat, jadi komoditi utama kita memang ke sana. Kalau pasar lokal itu kita banyak dengan butik-butik lokal di Bali, desainer-desainer yang base-nya di Jakarta, Surabaya, itu banyak yang memproses kain kita untuk dijadikan produk mereka. Yang sekarang yang utama kami pakai ada dua gitu. Jadi untuk menggrab pasar yang anak muda, kami masih hanya bergerak di Instagram saja, dan kalau yang untuk usianya lebih lanjut kita ada di Facebook page juga gitu. Terus komunikasi kita bisa di WhatsApp dan email, jadi kira-kira bentuk pemasarannya seperti itu, lebih banyaknya. Production results from CV Tarum Bali Sejahtera has been exported to foreign countries such as Japan, Australia, America, Spain, and Korea. Kalau untuk kendala sebetulnya ada di beberapa bulan tertentu yang kami akan kosong bahan bakunya. There is great hope that the government can help with all the obstacles faced by entrepreneurs, both in terms of business capital and technology that can expand and develop production. I Gadi Agustinus Darmawan, one of the artists from Penarungan village, Badung, who uses natural dyes to make handicrafts in the form of masks or tapel. Perkenalkan, nama saya I Gadi Agustinus Darmawan, akrab dipanggil Timbul. Awalnya saya tertarik ke warna alami ini karena satu, ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, terus ingin melestarikan budaya-budaya leluhur kita. Karena dulu sebelum ada warna sintetis, itu para leluhur menggunakan warna-warna alami. Jadi dengan banyak proses yang saya lalui untuk belajar kesana kemari tentang warna alami, jadi saya ketemu dengan formula leluhur zaman dulu itu, dan akhirnya punya ketertarikan sendiri. According to him, natural coloring has its own uniqueness, because the colors produced by natural coloring are softer than synthetic coloring. As for the materials for making the natural coloring, he gets them from around where he lives, such as mahogany leaves, mango leaves, ketapang, noni, and also indigo. Agustinus Darmawan said, to get the brown color on the mask, he spread the chopped mahogany leaves for 8 to 24 hours, depending on the thickness of the color he wanted to get. As for the blue color, he uses indigo leaves that have been fermented for several days. Daun itu kita koleksi dulu, setelah itu kita cincang, potong-potong, baru kita rebus itu. Jadi perebusannya itu bisa sampai 1 atau 2 hari ya, tergantung
kepekatan yang kita perlukan. E. Gede Agustinus Darmawan also often teaches young people in his village to preserve the art of mask making with natural coloring. For now, his handicraft products are offered through the word and in several galleries owned by his friends. Especially for sacred art, she is asked to come to the temple to do the coloring for the mask or pratima. Untuk produk kami ini, sementara kami tawarkan dari mulut ke mulut dulu ke teman-teman yang punya galeri. Terus khusus untuk yang seni sakral, itu memang ada panggilan. Kalau ada yang membutuhkan, kami dipanggil untuk ke pura tersebut untuk melakukan pewarnaan ini. Igede Agustinus Darmawan expects the government to support to use natural colors and make natural coloring as a trademark of handicrafts in Bali. Harapan Tiang sendiri untuk warna alami ini, semoga pemerintah bekerja sama mendukung penggunaan warna alami ini. Jadi supaya ini menjadi trademark ya, ciri khas kita di Bali, bahwa budaya Bali itu kembali menggunakan warna alami yang memang sifatnya ramah lingkungan dan juga tujuannya itu bagus untuk alam. Bali is an area that has very interesting art and culture. One of the arts and culture in Bali is making textiles using naturally made dyes. One of the places in Bali where natural dyes are made is in the Singaraja area. Singaraja is a port city in northern Bali, Indonesia, which is the capital of Buleleng Regency. There is one textile craftsman who uses natural dyes as an ingredient for the color of the textile crafts he makes. Let's listen to his explanation about these natural dyes. Untuk membuat warna biru, kami gunakan namanya daun indigo. Dari daun indigo, kami terlebih dulu membuat pasta indigo seperti ini. Nanti menghasilkan, habis fermentasi, dia menghasilkan warna biru. Warna kuning kami buat dari kayu nangka direbus. Habis direbus, langsung diwarnai. Secang kami rebus, kami dapatkan warna merah seperti ini. Coklat kami buat dari kayu soga, direbus, menghasilkan warna ini. Untuk semua bahan-bahan baku pewarna ini kami hasilkan dari kebun sendiri beberapa, dan ada yang dibeli di tempat lain. Untuk depan kami sudah siapkan untuk lahan untuk penanaman pohon indigo dan mengkudu lebih banyak lagi, sehingga bahan-bahan semua berasal dari kita sendiri. There are several natural ingredients that can be used as natural dyes. For example, the blue color is made from indigo leaves, which are made like a paste by boiling. Then the yellow color is made from boiled jackfruit wood. The red color is obtained from boiled sikang bark. The ingredient for the brown color is made from boiled soga wood. All natural dye raw materials are produced from our own garden plants, and some are purchased from other places. Inilah lahan yang kami sediakan untuk mendukung pembuatan proses warna alam. Kami siapkan lahan 2 hektar untuk menanam pohon mengkudu, pohon indigo, dan kapas-kapas yang lainnya. Pemandangannya bagus, pantai ada, gunung ada. Silakan. Ini pohon kapas kami. Ini kalau ini ditanam sudah 1 tahun ini. There is 2 hectares of land that has been prepared for planting plants that will be used as dyes. Not only its functionality, the view on this land is also very interesting because there are very beautiful views of the beach and mountains. I. Wayan Karya is an artist who develops traditional Babali textiles. He comes from one of the villages in Bali,
namely the village of Segara Timur in Karangasem district. Om Swastiastu, nama saya Iwayan Karya sebagai pengembangan kain bebali tradisional tekstil. Awal mulanya kita adalah menjual kain ke Ubud, terus di sana kita ketemu dengan para pembeli kain, disuruhlah kembali membuat. Asal muasalnya itu tahun 2003. Nah, di sini pun masih ada 2-3 penenun, tapi penenun itu cuma membuat kain khusus untuk kepentingan orang meninggal, seperti sejenis kain kapan khusus untuk orang meninggal. Nah, terus karena kita terpancing kembali dengan membangkitkan tradisi adat dan budaya, khususnya kain bebali. Itu dasarnya sampai terbentuklah kelompok di tahun 2003. Kalau masalah sat pewarnanya, kita kembali gali dari bapak dan nenek-nenek yang waktu itu masih ada, tanya-tanya, katanya kalau kulit kayu santan pakai bisa warna, dari kulit kayu babakan kali kukun bisa, dari kulit juleh juga bisa. He said that regarding the use of dyes, he went back to digging from his previous grandparents and asked about the dyes used. There are several natural dyes that can be used, such as noni root for red dye, indigo flowers for blue. Even brown indigo flowers can be used to make black using a double process. Seedaway, a flowers for making brown, orange, and gray, made from coconut milk bark. Yang tertarik dengan warna alam karena sebenarnya warna alam itu adalah warisan leluhur, kan yang pertama jelas warisan leluhur. Terus karena memakai warna alam kan jelas unik kan, karena langka lah boleh dibilang. Maka daripada itu, kalau membuat kain khususnya dari bahan kimia kan boleh dibilang tidak lagi harus menggali ilmu apapun, karena kita langsung bisa mencelup benang di tukang celup yang memakai kimia kan gitu. Nah, nilai plusnya di sini karena kita maunya ke depan kan biar seperti tadi itu membangkitkan tradisi adat dan budayanya dari alam semua, begitu maksudnya. Kalau sejarahnya zaman dulu di sini anak-anak perempuan walaupun dia umurnya sudah belasan tahun, sudah dewasa, itu tidak diperbolehkan manjangin rambut. Kenapa? Kalau dia itu memanjangkan rambut, berarti cirinya dia itu sudah memperlihatkan aura kecantikannya, kedewasaannya kan. Otomatis para lelaki atau teruna itu kan akan datang mempersunting segala macam atau memperistri kan begitu. He said there was a unique history where girls were not allowed to grow their hair until they were 12 years old so as not to attract men. Because of strict regulations from their ancestors, they will continue to be bald until they can spin and weave thread. And there's also a separate song for the girls when they can weave to invite teenage boys to come. It's really unique. Ya, kendalanya sebenarnya kalau dari bahan baku itu tidak ada masalah sebenarnya, karena kita bisa tanam, kita bisa buat. Cuma kendalanya di sini pemasaran, modal dan pemasaran. Kalau dulu pernah lumayan ada pemasaran karena pernah kita jadi mitra binaan Garuda. Itu di kurang lebih ya sudah belasan tahun yang lalu. Nah, selama dia yang mengajak kita pasar, dikasih pemodalan, pemasaran, pameran diajak, ya otomatis kita dapat mengenal pasar waktu itu gitu. Kalau sekarang kita di sini maunya berkembang juga karena tuntutan dari, boleh dibilang tuntutan lah, motivasi dari Bapak Gubernur harus bisa para pengrajin tenun untuk membuat kain endek. Nah, kita sudah mulai sekarang maunya membuat kain endek. Di samping juga memenuhi permintaan dari Bapak Gubernur begitu. Kalau masalah pasar, pemasaran hasil karya tenun di sini masih boleh dibilang manual, masih door to door, masih ke para pengepul. Walaupun sudah zaman online, anak saya sudah bisa berusaha sedikit demi sedikit, tapi juga belum bisa maksimal. Karena yang kita butuhkan layer buyer yang memang bisa membeli barang dalam cukup banyak dan bisa dia membantu memasarkan kita di sini. Itu yang sangat saya butuhkan. Kalau masalah permintaan saya, karena saya sudah bisa membuat warna alam, kalau bisa pertama ya dibantu. Bagaimana caranya pengembangan warna alam ini biar bisa berlaku bagi
para pengrajin tenun yang lain, minimal kalau memang dia perlu dengan warna alam, saya akan siap membuatkan di sini. Yang penting kan ada istilahnya ya target lah jual beli kan, umpamanya bahan bakunya sekian, penjualannya sekian. Kalau memang itu sudah masuk, kita bisa ikut membuatkan dia pewarna alam gitu. Karena pemerintah juga kan menggebu-gebu ke back to natural. Kita harus kembali ke alam kan begitu.